Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan sebuah video sebagai sumber belajar dengan materi beriman kepada hari akhir. Apa saja tujuan pembelajaran dari video sumber belajar ini yang harus kalian capai? Yang pertama adalah menguraikan pengertian iman kepada hari akhir. Tujuan yang kedua menyebutkan macam-macam dan tanda-tanda hari akhir. Yang ketiga, mengilustrasikan bukti-bukti bahwa hari akhir itu pasti terjadi. Tujuan yang keempat, menjelaskan pengertian alam barzakh, hari kiamat, dan berbagai peristiwa yang terjadi pada hari akhir. Tujuan yang kelima, membedakan pengertian kiamat sughra dan kiamat kubra. Dan yang terakhir, tujuan yang keenam adalah mendeskripsikan kejadian-kejadian yang dialami manusia pada hari akhir. Baik, ini peta konsepnya dapat dilihat secara singkat. Lalu kita masuk ke pembahasan. Dunia atau alam ini beserta isinya akan hancur tidak kekal. Hari itulah disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Apa pengertian hari akhir? Hari akhir adalah berakhirnya semua kehidupan seluruh makhluk Allah, manusia, matahari, bintang-bintang, bulan, bumi, dan seluruh isinya akan dihancurkan. Lalu apa pengertian iman kepada hari akhir? Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus yakin dan percaya itu akan datang, dan kelak manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk menerima pengadilan Allah. Baik, selanjutnya kita akan membacakan beberapa dalil naqli dalam Al-Quran tentang hari kiamat. Yang pertama ada surat Al-Infitar ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Artinya, apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan dilalaikannya. Kemudian surat Al-Waqi'ah ayat 4 dan 6. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Yang artinya, apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Lalu ada surat Al-Hajj ayat yang ke-7, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa annas sa'ata aniyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Yang terakhir, surat Al-Qasas ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin halikun illa wajha. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Kemudian materi pembagian hari akhir. Hari kiamat atau hari akhir terbagi dua, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra yaitu rusaknya benda atau makhluk tertentu, seperti orang meninggal dunia, gunung meletus, tsunami, dan lain sebagainya.
Adapun kiamat kubra, yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya. Kemudian, apa saja tanda-tanda kiamat sughra atau kiamat kecil? Tanda-tanda kiamat sughra di antaranya yang pertama, kemungkaran terus merajalela. Yang kedua, perzinahan telah terjadi di mana-mana, tidak menjadi hal yang tabu. Yang ketiga, jika budak melahirkan tuannya, maksudnya banyaknya perbuatan durhaka anak kepada orang tuanya, seakan-akan orang tuanya adalah budak atau hamba sahaya. Kemudian apa saja tanda-tanda kiamat kubra? Di antaranya yang pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Yang kedua, keluarnya Dajjal, pendusta dan penipu ulung yang membuat kerusakan di muka bumi. Dan yang ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Berikutnya adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Setelah peristiwa hari kiamat yang maha dahsyat itu terjadi, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat sebagai berikut. Yang pertama, alam barzakh, yaumul barzakh. Alam barzakh yang dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Lalu yang kedua, ada yang namanya Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats ini adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Maka yang ketiga adalah Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar. Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar ini adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Lalu yang keempat, Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Yaumul Mizan ini adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan amal buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Sedangkan Yaumul Hisab yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Nah, apa saja hikmah iman kepada hari akhir? Di antaranya, pertama, hendaklah kita menjadi manusia yang rajin dan taat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan mempelajari materi iman kepada hari akhir, dapat mendorong manusia berperilaku baik dan mencegah dari perilaku yang buruk. Dan yang ketiga, dapat mendorong manusia untuk senantiasa waspada dan hati-hati di dalam kehidupannya. Perilaku mawas diri adalah perwujudan dari iman kepada hari akhir. Mawas diri atau introspeksi diri berarti mencoba bercermin dari segala hal yang telah dilakukan dan terjadi pada diri seseorang. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah sumber pelajar pada kali ini. Untuk selanjutnya nanti akan diberikan link, yaitu lembar kerja peserta didik. Silakan diakses, kemudian dikerjakan latihan-latihan yang Bapak berikan. Demikianlah video sumber belajar kali ini. Mohon maaf dan kita tutup dengan lafaz hamdalah. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.